Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriani, NIM 20140200006. Saya berasal dari UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video presentasi tentang peluang dan tantangan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan dosen pengampu Dr. Jendriadi, MPD. Teman-teman pernah mendengar atau mungkin pernah bertanya, untuk apa sih kita belajar bahasa Arab? Kalau kita kuliah bahasa Arab, nanti pas lulus kita mau jadi apa? Atau apa sih tantangannya belajar bahasa Arab itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu marilah kita mengupas secara umum apa itu bahasa Arab. Bahasa Arab atau Al-Lughah Al-Arabiyah adalah salah satu bahasa Semit Tengah yang lebih banyak dipakai daripada bahasa-bahasa lain yang terdapat dalam rumpun bahasa Semit. Bahasa Arab dituturkan oleh lebih dari 280 juta orang yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan, bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi dari 25 negara yang ada di dunia. Dan tentu saja kita sebagai umat Islam tidak lagi merasa asing dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa peribadatan dalam Islam. Bisa kita ketahui melalui yang pertama, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat, yang mana sholat itu kita laksanakan atau kita lakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran, yang merupakan tuntunan hidup umat manusia, itu diturunkan dan dituliskan dalam berbahasa Arab. Dan di Indonesia sendiri, terdapat sekitar lebih kurang 1495 perbendaharaan kata yang diambil dari bahasa Arab. Nah, setelah kita membahas secara umum apa itu bahasa Arab, sekarang kita masuk kepada tantangan mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Selalu ada tantangan dalam setiap perjalanan, tidak terkecuali dengan bahasa Arab sendiri. Selalu ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa pendidikan bahasa Arab ketika dia menuntut ilmu atau ketika dia mendalami bahasa Arab tersebut. Yang pertama adalah problem linguistik. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu tentu saja sangat berbeda dengan bahasa Arab yang dipelajari. Nah, terdapat beberapa masalah yang terdapat dalam problem linguistik ini. Yang pertama yaitu sistem penulisan. Sistem penulisan bahasa Indonesia itu sangat berbeda dengan sistem penulisan bahasa Arab, yang mana bahasa Indonesia itu dituliskan dari sebelah kiri, sedangkan bahasa Arab itu dituliskan dari sebelah kanan. Dalam susunan huruf pun demikian. Misalnya, jika huruf bahasa Indonesia apabila dia terletak di akhir, di awal atau di tengah, itu hurufnya tidak berubah bentuk. Sedangkan bahasa Arab apabila ia terletak di awal kalimat atau di tengah kalimat atau di akhir kalimat itu menyebabkan dia berubah bentuk. Nah, selanjutnya adalah perbedaan pelafalan huruf. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan makharijul huruf, yang mana mengatur tempat keluarnya bunyi ketika salah satu huruf disebutkan. Yang ketiga yaitu perbedaan tatanan morfologis. Perbedaan tatanan morfologis ini disebabkan karena tatanan morfologis bahasa Arab yang terlalu rumit. Misalnya, jika di dalam bahasa Indonesia, kata yang digunakan untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi itu sama saja. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata yang digunakan untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi itu berbeda. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan tatanan sintaksis. Misalnya dalam bahasa Indonesia ketika seseorang menyebutkan dia laki-laki dan dia perempuan itu sama saja. Sedangkan dalam bahasa Arab, apabila menyebutkan dia laki-laki dengan dia perempuan, itu terdapat perbedaan. Nah, problem kedua yaitu tentang problem kurikulum. Di Indonesia, masalah kurikulum yang mengatur tentang pendidikan bahasa Indonesia masih terdapat banyak kekurangan. Misalnya, kurikulum yang tidak sesuai dengan para pelajar, tujuan pembelajaran yang kurang jelas, materi ajar yang terbatas, bahan ajar yang tidak memadai, metode pembelajaran yang tidak tepat, kemampuan siswa dalam memahami bahasa asing yang berbeda-beda, dan
sulitnya mencari guru yang berkompeten dalam mengajar bahasa Arab dengan baik. Nah, problem selanjutnya adalah problem sosiologis. Terbagi dua. Yang pertama yaitu sedikitnya dukungan sosiologis bagi para pelajar yang ingin belajar bahasa Arab. Ini bisa dibuktikan dengan minimnya alat-alat seperti televisi, internet sebagai penunjang pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan yang disediakan untuk lulusan pendidikan bahasa Arab. Misalnya, dalam 1 tahun, universitas di Indonesia bisa menghasilkan puluhan, bahkan ratusan lulusan mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Sedangkan dalam tahun yang sama, belum tentu lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu bisa menampung setiap lulusan yang lulus pada tahun itu. Bahkan lulusan sebelumnya pun masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan basic pendidikan mereka, yaitu bahasa Arab. Namun, seperti yang sama-sama kita ketahui, setiap ada masalah, pasti ada solusinya. Begitu juga dengan tantangan pendidikan bahasa Arab, ada prospek atau peluang bagi mahasiswa lulusan pendidikan bahasa Arab untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, tentu saja masa depan bagi mahasiswa lulusan pendidikan bahasa Arab ke depannya akan semakin cemerlang, mengingat hubungan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa Arab itu semakin membaik. Dan terlebih lagi bangsa Arab sekarang memiliki andil yang besar dalam bidang internasional. Lulusan prodi pendidikan bahasa Arab dipersiapkan untuk menjadi guru bahasa Arab di lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Apabila dia melanjutkan pendidikannya ke tingkat pasca sarjana, maka dia bisa menjadi dosen di bidang terkait. Nah, ilmu kewirausahaan yang didapatkan pada masa bangku perkuliahan juga bisa menjadikan lulusan pendidikan bahasa Arab menjadi seorang wirausahawan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Selain berkecimpung dalam dunia pendidikan, lulusan pendidikan bahasa Arab juga bisa menjadi pemandu wisata bagi turis-turis yang berasal dari negara Timur Tengah, atau menjadi seniman kaligrafi atau kaligrafer, atau bisa juga menjadi bagian dari kedutaan bangsa negara Republik Indonesia yang berada di negara-negara Timur Tengah. Sebenarnya, mahasiswa lulusan pendidikan bahasa Arab tidak perlu merasa berkecil hati apabila tidak menemukan madrasah atau sekolah tempat mengabdi. Karena ada beberapa profesi yang cocok untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab, misalnya seperti menjadi penerjemah buku berbahasa Arab. Menerjemahkan buku berbahasa Arab selain mendatangkan keuntungan dalam bidang materi, tentu saja juga bisa mendatangkan keuntungan lain. Misalnya, seorang penerjemah bisa mendapatkan informasi baru atau pengetahuan baru setiap dia menerjemahkan satu buku asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, seorang penerjemah tidak perlu pergi ke kantor untuk melakukan pekerjaannya, karena kegiatan menerjemahkan bisa dilakukan di mana saja dan tentu saja bisa dilakukan dari rumah dan tidak terikat terhadap waktu. Nah, yang selanjutnya, seorang penerjemah bisa menjadikan kegiatan menerjemahkan buku itu sebagai kegiatan sampingan. Misalnya, seorang guru menjadi penerjemah diselang-selingi dengan kesibukannya menjadi guru. Selain menjadi penerjemah, masih ada profesi yang menuntut keahlian dalam bahasa Arab. Misalnya menjadi dai. Sebenarnya bahasa Arab sangat dibutuhkan bagi seorang ulama, dai, dan ahli agama Islam. Karena apabila mereka bisa memahami dan menguasai buku-buku yang berbahasa Arab, tentu itu akan menambah kualitas apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka dakwahkan. Selanjutnya yaitu berprofesi menjadi penulis. Misalnya, seorang lulusan pendidikan bahasa Arab bisa menjadi penulis LKS atau bahan ajar sebagai penunjang pendidikan bahasa Arab. Apalagi dalam teknologi yang serba canggih seperti saat ini, seorang lulusan pendidikan bahasa Arab bisa menciptakan sebuah aplikasi penunjang pendidikan bahasa Arab yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, jadi kesimpulannya, terlepas dari berapa banyak pun tantangan pendidikan bahasa Arab, selalu tersimpan di balik semua itu tuh prospek atau peluang bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab tersebut. Pada zaman yang penuh dengan teknologi sekarang, tidak ada lagi yang namanya tantangan yang berarti dan kita berhenti sampai di sana, karena selalu ada jalan lain setelah kita memulai satu langkah.
Baiklah, cuma sekian video presentasi dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.